Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu yang nomor 6, al-halu adalah hal. Al-halu adapun hal wasfun adalah sifat fadlatun yang berlebih, sifat yang kelebihan. Kelebihan maksudnya di sini ia bukan umdah, bukan musnad dan juga bukan musnad ilaih. Yudhkaru yang dijelaskan apa sifat li bayani hayatil ismi untuk menjelaskan keadaannya isim. Alladzi yakunul wasfu lahu yang sifat itu adalah miliknya isim. Nahu seperti lafaz raja'a kembali. Raja'a kembali al-jundu apa tentara zafiran dalam keadaan menang mendapatkan. Wa adib dan didiklah olehmu waladaka anakmu saghiran dalam keadaan kecil. Wa marartu dan lewat atau melintasi siapa aku bihindin pada Hindun raqibatan dalam keadaan menunggangi kendaraan atau menaiki kendaraan. Wa hadza adapun ini Khalidun adalah Khalid muqbilan dalam keadaan datang. Pada contoh raja'al jundu zafiran wa adib waladaka saghiran wa marartu bihindin raqibatan wa hadza Khalidun muqbilan. Mana sifatnya zafiran, saghiran, raqibatan, muqbilan? Itu sifat fadlah, itu yang menjadi hal. Kemudian menjelaskan keadaannya isim, tujuannya hal itu. Isimnya mana? Al-jundu, waladaka, hindun, khalidun, itu semuanya isim. Dijelaskan keadaannya menjadi zafiran pada contoh pertama, yang kedua saghiran, yang ketiga raqibatan, yang keempat muqabilan. Faham ya? Itu semuanya menjadi hal yang menjelaskan keadaannya isim tadi. Wala farqa dan tidak ada beda baina ayyakunal wasfu antara keberadaannya sifat mushtaqqan adalah dibentuk minal fi'li dari fi'il. Nahu tala'atis syamsu safiyatan. Tala'at muncul asyamsu apa matahari safiyatan dalam keadaan jernih, bersih. Au isman jabidan atau keberadaannya sifat itu berupa isim jamid. Fi maknal wasfi dalam maksudnya sifat al-mushtaqi yang dibentuk. Nahu contoh. Ada berlari. Khalilun siapa Khalil? Ghazalan dalam keadaan berlari cepat seperti kijang. Kenapa kok maknanya panjang sekali? Karena kata ghazalan ini adalah isim jamid. Tapi dia menggunakan makna sifat yang mushtaq, yang dibentuk. Dari kata apa? Ay musri'an kal ghazali. Yakni dalam keadaan berlari cepat seperti kijang. Begitu. Paham ya? Wa makna kaunihi fadlatan. Adapun maksud keberadaannya sifat itu adalah fadlah. Annahu laisa musnadan wala musnadan ilaihi. Bahwasannya sifat itu bukan musnad dan juga bukan musnad ilaih. Walaysa ma'na dzalika annahu yasihhul istighna'u anhu. Maksud hal itu bukan berarti sah untuk dibuang, sah untuk ditinggalkan. Berarti kan tidak dibutuhkan. Idz qad taji'ul halu ghaira mustaghnin anha. Karena terkadang ada hal yang tidak bisa dilepas. Berarti hal ini dibutuhkan, harus ada. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqna, kami tidak menciptakan as-samaa'a pada langit, wal arda dan bumi, wa ma dan sesuatu bainahuma antara keduanya, antara langit dan bumi, la'ibina dalam keadaan bermain-main. Wa qaulihi dan firman-Nya Allah Ta'ala, la taqrabus salata, janganlah kalian melaksanakan salat wa antum sedangkan adapun kalian sukaro adalah orang-orang mabuk hatta ta'lamu hingga kalian mengerti ma pada sesuatu taquluna yang kalian katakan. Wa qauli syairi dan ucapannya syair, innamal mayyitu man ya'ishu ka'iba kasifan baluhu qalilar raja. Innamal mayyitu hanya saja adapun mayyit atau orang yang meninggal, man adalah orang ya'ishu yang hidup, siapa man kaiban dalam keadaan murung suram, kasifan baluhu bersedih, baluhu apa benaknya atau apa pikirannya, qalilar raja sedikit harapannya.
Pada 3 contoh di atas, contoh yang pertama pada ayat wa ma khalaqanas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kata la'ibin adalah hal yang tidak bisa dilepas karena hal ini dibutuhkan. Kemudian firman kedua, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata jumlah wa antum sukara itu adalah hal yang dibutuhkan, tidak bisa dilepas. Begitu juga kata kaiban yang menjadi hal, ini termasuk hal yang tidak bisa dihindari. Faham ya? Waqad tashtabihu, terkadang menjadi rancu, menjadi serupa al-halu apa hal, bitamyizi dengan tamyiz. Fi nahwi dalam contoh, lillahi darruhu farisan, lillahi adalah bagi Allah, darruhu adapun perbuatannya, bisa dimaknai begitu. Lillahi darruhu, alangkah mengagumkan apanya? Farisan, pemacu kuda. Au aliman, atau orang yang alim. Au khatiban, atau orator. Farisan, au aliman, au khatiban, ini menjadi tamyiz, bukan menjadi hal, tapi ada keserupaan dengan hal. Fahadha, adapun ini wanahu dan sesamanya, tamyizun adalah tamyiz, li'annahu lam yuqsad bihi tamyizul hayati, karena hal itu muncul tujuannya bukan untuk membedakan keadaan, bukan untuk mentamyiz keadaan. Wa innama dzukira, hanya saja disebutkan apa tamyiz, li bayani jinsil muta'ajjabi minhu, untuk menjelaskan jenisnya sesuatu yang dikagumi. Wal hayatu, sedangkan adapun keadaannya, mafhumatun adalah dipahami, dimnan secara implisit, secara tersirat. Walau qulta, andai saja engkau mengatakan lillahi darruhu, lillahi adalah bagi Allah, darruhu adapun perbuatannya, alangkah mengagumkan. Mengagumkan ini suatu yang dilakukan oleh Allah, min farisin berupa pemacu kuda, la sahha, niscaya sah apa ucapan lillahi darruhu min farisin. Wala yasihu hadza fil hali, tapi hal ini kalau dibentuk dalam bentuk hal tidak sah, karena modelnya enggak sedemikian, bentuknya enggak seperti itu kalau dimasukkan kategori redaksi hal. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan ja'a Khalidun, ja'a datang Khalidun, siapa Khalid, min raqibin, dalam keadaan menunggang kuda misalnya, itu tidak bisa dikatakan begitu. Walaysa mithlu ma taqaddama huwa tamyizu haqiqatan, perumpamaan contoh yang sudah berlalu itu sebenarnya juga bukan tamyiz secara hakiki. Pada contoh lillahi darruhu farisan, itu bukan tamyiz secara hakiki. Wa innama huwa sifatuhu nabitun anhu ba'da hadfi, itu adalah sifat saja yang muncul dari sesuatu yang disifati setelah sesuatu yang disifati itu dibuang. Jadi itu adalah sifat dari mausuf yang mausufnya itu dibuang, dan sifat itu tumbuh dari mausufnya setelah mausufnya dibuang. Wal aslu lillahi darruhu rajulan farisan, alangkah mengagumkan perbuatannya rajulan, apanya, lelaki, farisan yang memacu kuda, aliman yang alim, khatiban yang menjadi orator. Faham? Berarti sejatinya kata farisan, aliman, khatiban itu bukan tamyiz, tapi sifat dari tamyiz yang dibuang. Tamyiz aslinya adalah rajulan, sekaligus itu menjadi mausuf atau suatu yang disifati. Sifatnya farisan, aliman, khatiban. Warubbama, barangkali istabahat, menjadi serupa, menjadi rancu, al-halu apa hal, bin na'ati dengan na'at, dengan sifat. Nahu seperti marartu lewat siapa aku, birajulin dengan lelaki, raqibin yang menaiki kendaraan, yang menunggangi kendaraan. Kata raqibin di sini menjadi na'at, man'utnya adalah rajulin. Faraqibin, kata raqibin na'tun adalah na'at, li'annahu, karena sesungguhnya kata raqibin dzukira, dijelaskan apa raqibin, li takhsisir rajuli, untuk mentaksis kata ar-rajul, mengkhususkan kata laki-laki tadi. Laki-laki yang bagaimana? Akhirnya jelas, raqibin yang menaiki kendaraan atau menunggangi kendaraan, lali bayani hayatihi, bukan karena menjelaskan keadaannya. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annal hala, sesungguhnya hal,
Mansubatun adalah dinasabkan daiman selamanya. Wa qad tujarru terkadang dijarkan apa hal lafzan secara lafaz bil ba'i dengan ba azaidati ba tambahan ba'dan nafyi yang jatuh setelahnya nafi. Kaqauli syairi seperti ucapannya syair. Pada paragraf ini ada penjelasan bahwasannya hal itu selalu nasab. Tapi terkadang hal itu juga beri'rab jar karena adanya ba az-zaidah yang masuk ke situ. Kapan itu terjadi? Jika jatuh setelahnya nafi. Contoh syairnya bagaimana? Fama raja'at bi khaibatin rikabun Hakim ibnul Musayyabi muntahaha. Fama raja'at tidak kembali bi khaibatin dalam keadaan kecewa. Rikabun siapa sekelompok orang-orang yang menunggangi unta. Hakim ibnul Musayyabi adapun Hakim bin Musayyab muntahaha adalah batasan akhirnya mereka. Pada teks ini atau syair ini di situ ada hal yaitu berupa lafaz bi khaibatin. Secara lafaz dia itu jar, tapi secara mahal dia nasab karena menjadi hal. Kenapa kok dijarkan secara lafaz? Karena ada ba az-zaidah yang masuk ke situ. Paham ya? Al-awwalu, pembahasan yang pertama, al-ismul ladzi takunu lahul halu, isim yang memiliki hal atau isim-isim yang hal bisa datang dari isim tersebut. Isim apa saja itu? Taji'u datang al-halu apa hal minal fa'ili dari fa'il. Nahu seperti raja'a kembali al-ghaibu siapa orang yang gaib, orang yang hilang, orang yang tidak hadir, saliman dalam keadaan selamat. Wa min naibil fa'ili dan juga datang dari naibul fa'il. Nahu seperti itu kalau dimakan al-fakihatu apa buah-buahan, nadijatan dalam keadaan matang masak. Wa minal khabari dan juga hal datangnya dari khabar. Nahu seperti hadza al-hilalu tali'an. Hadza adapun ini al-hilalu adalah bulan sabit tali'an dalam keadaan muncul. Wa minal mubtada'i dan juga hal datang dari mubtada kama huwa madhhabu Sibawaihi wa man taba'ahu sebagaimana itu pandangannya Imam Sibawai dan pandangannya ulama yang mengikuti pandangannya Imam Sibawai. Wa huwa al-haqqu dan itu adalah pendapat yang benar. Nahu seperti anta adapun kamu mujtahidan dalam keadaan bersungguh-sungguh. Akhi adalah saudaraku. Wa nahu dan seperti atau seperti contoh al-ma'u adapun air. Sirfan dalam keadaan murni. Syarabi adalah minumanku. Wa minal mafa'ili dan dari beberapa maf'ul kulliha kesemuanya maf'ul alal asahi menurut kaul asah. La minal maf'uli bihi wahdahu bukan dari maf'ul bih saja. Famaji'uha adapun kedatangannya hal minal maf'uli bihi dari maf'ul bih. Nahu la ta'kul al-fakihata fijjatan. Seperti contoh la ta'kul al-fakihata fijjatan. La ta'kul jangan makan siapa kamu al-fakihata pada buah-buahan fijjatan dalam keadaan mentah. Wa minal maf'ulil mutlaqi dan hal yang dari maf'ul mutlak. Nahu seperti sirtu berjalan siapa aku, sairi dengan perjalananku, hasisan dalam keadaan kencang, cepat. Fata'ibtu lalu capek siapa aku, at-ta'ba dengan kecapean, syadidan dalam keadaan dahsyat. Wa minal maf'uli fihi dan bentuk hal dari maf'ul fih. Nahu seperti saraitu berjalan siapa aku, al-laila di waktu malam, mudliman dalam keadaan gelap, wasumtu dan puasa siapa aku, asyahra sebulan, kamilan dalam keadaan sempurna. Wa minal maf'uli li ajlihi dan bentuk hal dari maf'ul li ajlih. Nahu seperti if'al kerjakanlah olehmu al khaira pada kebaikan, mahabbatal khairi karena mencintai kebaikan, mujarradatan dalam keadaan terlepas anir riya'i dari riya. Wa minal maf'uli ma'ahu dan bentuk hal dari maf'ul ma'ah. Nahu seperti sir berjalanlah siapa kamu, wal jabala beserta gunung, an yaminika dalam keadaan berada di sisi kananmu. Wa nahu dan seperti la tasri janganlah engkau berkeliling, wal laila bersama malam, dajian dalam keadaan gelap.
Wala farqa, tidak ada beda baina ayyakunal maf'ul sarihan, antara keberadaan maf'ulnya itu berbentuk maf'ul sarih, kama ra'aita, sebagaimana engkau lihat pada contoh, au majruran bil harfi, atau maf'ulnya itu dijerkan dengan huruf. Nahu, seperti inhad, penuhilah olehmu, bil karimi, pada orang yang mulia, asiron, dalam keadaan jatuh, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan memburuk. Wanahu, dan contoh, la tasri, janganlah berkeliling siapa kamu, fil laili, di waktu malam, muzliman, dalam keadaan gelap. Wanahu, dan contoh, is'a lil khairi wahdahu, is'a, berusahalah kamu, lil khairi, pada kebaikan, wahdahu, dalam keadaan sendirian. Waqad ta'ti, terkadang datang, al-halu, apa hal, minal mudhafi ilaihi, dari mudhaf ilaih, bisyarti ayyakuna fil makna au fit taqdiri fa'ilan au maf'ulan, dengan catatan keberadaannya mudhaf ilaih ini adalah berbentuk fa'il atau berbentuk maf'ul dalam maknanya atau dalam pengira-ngiraannya atau pentakdirannya. Wadzalika, sedangkan adapun hal itu, fi surataini, adalah berada pada dua bentuk. Al-ula, bentuk yang pertama, ayyakunal mudhafu, keberadaan mudhafnya, masdaron, adalah berbentuk masdar, awasfan, atau sifat mudhafaini, yang disandarkan apa masdar dan sifat, ila fa'ilihima, pada fa'il keduanya, au naibi fa'ilihima, atau naibul fa'il keduanya, au maf'ulihima, atau maf'ul keduanya. Keduanya yang dimaksud masdar atau sifat tadi. Jadi bentuk yang pertama itu mudhafnya itu harus berbentuk masdar atau berbentuk sifat, yang itu nanti disandarkan kepada fa'ilnya atau naibul fa'ilnya atau maf'ulnya, maf'ul dari masdar atau dari sifat tadi. Paham ya? Fal masdaru, adapun masdar al-mudhafu yang disandarkan ila fa'ilihi, kepada fa'ilnya, nahu seperti sarroni, telah membahagiakan kepadaku, qudumuka, apa kedatanganmu, saliman, dalam keadaan selamat. Di sini mana masdarnya? Qudumun. Kemudian disandarkan kepada mana? Kepada ka. Ka itu menjadi fa'il, fa'il dari qudumun, secara takdiran atau secara maknan. Wa minhu qawluhu ta'ala, diantaranya juga adalah firmannya Allah Ta'ala, ilaihi marji'ukum jami'a, ilaihi, kepadanya, marji'ukum, tempat kembalinya kalian, jami'an, dalam keadaan kesemuanya. Mana masdarnya? Marji'. Mana fa'ilnya? Kum. Nah, masdar ini diidhafahkan kepada fa'ilnya, yaitu kum, secara pentakdiran atau secara makna. Wa qawlu syairi, dan ucapannya penyair, Malik ibni Daib atau ibni Dib, Malik bin Daib atau Dib, taqulu ibnati, taqulu, berkata, ibnati, siapa putriku, innantilaqoka, sesungguhnya kepergianmu, wahidan, dalam keadaan sendirian, ilar rawi, pada peperangan, yauman, pada suatu hari, tariki, adalah meninggalkanku, la abalia, tidak ada bapak bagiku. Intilaqon, ini masdarnya, kemudian fa'ilnya adalah kaf, intilaqoka. Wal wasfu, adapun sifat al-mudhafu yang disandarkan ila fa'ilihi, pada fa'ilnya, nahu seperti anta, adapun kamu, hasanul farasi, adalah orang yang baik kudanya, mus'rajat, dalam keadaan diberi pelana. Wal wasfu, adapun sifat al-mudhafu yang disandarkan ila naibi fa'ilihi, pada naibul fa'ilnya, nahu, adalah seperti Khalidun, adapun Khalid, mughammadul aini, adalah orang yang ditutup pandangannya, matanya, mi'atan, dalam keadaan menangis. Wal masdaru, adapun masdar al-mudhafu yang disandarkan ila maf'ulihi, pada maf'ulnya, nahu seperti yu'ajibuni, mengagumkan ni kepadaku, ta'dibul ghulami, apa mendidik anak laki-laki kecil, muzniban, dalam keadaan berdosa, wa tahdzibuhu, dan mengoreksinya atau mendisiplinkannya, saghiran, dalam keadaan kecil. Pada contoh di atas, sifat yang disandarkan pada fa'il itu mana? Kata hasanun. Kemudian fa'ilnya al-faras.
sifat yang disandarkan pada naibul fa'il. Kata mughammadul aini. Mughammadun kemudian al-aini. Aslinya apa? Mughammadun al-ainu. Begitu. Naibul fa'ilnya al-ainu. Karena mughammadun ini isim maf'ul. Kemudian berikutnya adalah masdar yang disandarkan pada maf'ul. Mana masdarnya? Ta'dib. Mana maf'ulnya? Al-ghulama. Yang satunya tahdzib. Kemudian maf'ulnya hu. Pada contoh di atas itu semuanya hal menjadi hal dari mudhaf ilaih. Wal wasfu, adapun sifat al-mudhafu yang disandarkan ila maf'ulihi pada maf'ulnya. Anta, adapun kamu, waridul aishi, adalah orang yang sampai pada kehidupan, safian, dalam keadaan jernih. Wa musahhilul amri, adalah orang yang memudahkan pada satu perkara, sa'ban, dalam keadaan sulit. Wa nahu, dan seperti Khalidun, adapun Khalid saril laili, adalah orang yang berjalan di waktu malam, muzliman, dalam keadaan gelap. Mana isim sifatnya? Yaitu waridun, kemudian musahhilun, kemudian sarin. Kemudian maf'ulnya ya mudhaf ilaih dari kata-kata tersebut. Yang pertama maf'ulnya berbentuk al-aishi, yang kedua al-amri, yang ketiga adalah al-laili. Wa bidzalika, sebab karena itu, takunu, ada al-halu, apa hal, qad ja'at, sungguh telah datang apa hal, minal fa'ili, dari fa'il, au naibihi, atau naibul fa'il, au minal maf'uli, atau dari maf'ul, kama huwa syartuha, sebagaimana syaratnya, artinya sesuai dengan persyaratan yang sudah disebutkan. Artinya harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya ndak bisa. Wathaniyatu, adapun bentuk yang kedua, ayyasihasah iqamatul mudhafi ilaihi, apa meletakkan mudhaf ilaih maqamal mudhafi, pada tempatnya mudhaf. Bihaitsu law hudhifa, sekiranya andai saja dibuang al mudhafu, apa mudhaf, lastaqama al makna, maka maksudnya tetap berdiri tegak. Wadzalika, adapun hal itu, bi ayyakunal mudhafu juz'an minal mudhafi ilaihi, seperti keberadaannya mudhaf itu menjadi bagian dari mudhaf ilaih, hakikatan, secara hakikat. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ayuhibbu, apakah senang, ahadukum, siapa salah satu di antara kalian semua, ayyakula, makan siapa, ahadukum, lahma akhihi, pada daging saudara-saudaranya, maitan, dalam keadaan mati, fakarihtumuhu, maka membenci siapa kalian, tidak menyukai siapa kalian, hu, padanya. Wa qawlihi, dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Wa naza'na, dan kami telah melenyapkan, mencabut, ma, pada sesuatu, fi sudurihim, pada dada mereka, min ghillin, berupa dendam, ikhwanan, dalam keadaan bersaudara. Wa nahwi amsaktu biyadika a'thiran, amsaktu, aku memegang, biyadika, pada tanganmu, athiran, dalam keadaan jatuh. Contoh yang ada di atas ini adalah contoh-contoh hal bisa datang dari mudhaf ilaih. Tapi di situ kemudian ada persyaratan lagi. Persyaratan yang kedua di sini adalah sah meletakkan mudhaf ilaihnya pada tempatnya mudhaf ketika mudhafnya itu dibuang, maknanya tidak rusak. Contoh di sini ayyakula lahma akhihi, titik poinnya mana? Halnya adalah maitan. Kemudian maitan ini menjadi hal dari kata akhihi. Kemudian lahmun, lahmun dengan akhun ini, sebenarnya kata lahmun ini adalah bagian dari akhun. Kalau lahmun ini bagian dari akhun, misalnya lahmunnya dibuang, ayyakula akhahu, maknanya tetap
benar, tidak rusak. Memakan saudaranya, memakan daging saudaranya. Karena daging bagian dari kata saudara itu sendiri secara maksud. Begitu juga pada firman Allah yang kedua. Ma fi sudurihim min ghillin. Sudurihim. Sudur ini dari kata sadrun, sudur, dada. Dada mereka. Dada ini adalah bagian dari mereka. Mereka adalah manusia, manusia itu memiliki dada. Dada bagian dari manusia itu sendiri. Misalnya dadanya itu dibuang, kata sudur ini tidak disebutkan, maknanya tetap tidak rusak. Tetap tegak maknanya. Wa naza'na ma fihim min ghillin. Kan begitu. Paham ya? Atau amsaktu biyadika asiran. Saya memegang tanganmu dalam keadaan jatuh. Kamu yang ketika itu kondisinya jatuh. Misalnya yadunnya ini dibuang, langsung amsaktu bika asiran. Bisa saja. Kenapa? Karena yadun ini bagian dari kamu. Ketika ngomong kamu kan juga punya tangan. Tangan itu bagian dari tubuhmu. Makanya disebut mudhaf, bagian dari mudhaf ilaih. Au yakuna, atau ada apa al-mudhaf ka juz'in, adalah seperti bagian minhu dari mudhaf ilaih. Bukan bagian tapi seperti bagian. Maksudnya apa? Cakupan. Bukan bagian. Kalau bagian ini kan lebih bersifat pada fisik, komponen. Tapi ini adalah cakupan. Contoh, kalau saya memegang tangannya Zaid ketika Zaid jatuh, atau saya memegang Zaid ketika Zaid jatuh. Ini kan misalnya nggak usah ngomong tangan, nggak apa-apa, karena tangan itu adalah bagian dari tubuhnya Zaid itu sendiri. Ketika ngomong Zaid ya berarti tangannya juga ikut, karena tangan bagian dari fisiknya Zaid. Tapi beda. Kalau contohnya seperti ini, beda. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'a memberikan manfaat nih kepadaku Zaidun. Siapa Zaid? Ilmuhu, ilmunya Zaid. Ilmu ini bagian dari fisiknya Zaid bukan? Bukan. Itu adalah cakupan. Sehingga masuk kategori istimal. Nah, istimal itu yang disebut kajuz'in minhu. Sama dalam bab ini juga ada istimal, cakupan. Bukan bagian, cakupan. Cakupan ini juga sama dengan bagian. Paham ya? Kalau tidak paham, pahami badal istimal. Contoh konkretnya kayak gini. Tasurruni tiba'u Khalidin radiyan. Tasurruni membuat bahagia nih kepadaku. Tiba'u Khalidin apa watak karakternya Khalid radiyan dalam keadaan ridho, merestui. Tiba'u Khalidin, watak ini kan sebenarnya bukan bagian dari fisik, tapi cakupan dari sosok Khalid, bukan part of the Khalid. Paham? Watasu'uni akhlaquhu ghadbana. Watasu'uni, dan membuat buruk ni kepadaku. Akhlaquhu apa perangainya Khalid, ghadbana dalam keadaan marah. Minhu di antaranya juga qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutlah engkau millata Ibrahim, pada agamanya Nabi Ibrahim. Hanifan, dalam keadaan lurus. Pada contoh yang terakhir tadi, contoh mulai dari tasurruni tiba'u Khalidin, kemudian watasu'uni akhlaquhu ghadban, kemudian anittabi' millata Ibrahim. Tiba'u Khalidin, tiba'u ini adalah seperti bagian. Tiba'u ini mudhaf seperti menjadi bagiannya mudhaf ilaih, yaitu Khalid. Akhlaquhu juga sama, akhlaqu Khalidin. Akhlaqu ini mudhaf, Khalidin hunya itu balik ke Khalid, mudhaf ilaih. Kata akhlaquhu ini adalah seperti bagian,
bagiannya mudhaf ilaih. Mudhaf yang berupa kata akhlaquhu adalah seperti bagian dari mudhaf ilaihnya, yaitu berkata Khalid. Kenapa kok masih ada kata seperti sebagian? Karena memang itu bukan bagian, tapi cakupan. Millata Ibrahim, millata ini bukan bagian. Bukan bagian dari sosok Ibrahim. Bukan part of Ibrahim. Tapi itu adalah seperti bagian dari Nabi Ibrahim. Makanya dalam bahasa yang lain istimal atau cakupan begitu. Kalau ada mudhaf yang seperti itu, misalnya dibuang mudhafnya, ya toh, kemudian mudhaf ilaih menempati tempatnya mudhaf dan itu tidak rusak maknanya, tasurruni tiba'u Khalidin radiyan, misalnya berubah menjadi yasurruni Khalidun radiyan. Kok malah berubah yasurruni? Ya kalau tiba'u kan itu jamak muannats. Kalau yasurruni berarti kembali kepada mufrad yaitu Khalid. Tapi secara maksud tidak berubah. Secara ungkapan tasurruni menjadi yasurruni, yaitu menyesuaikan karena fa'ilnya. Fa'ilnya berubah dari muannats menjadi muzakkar, kan begitu. Berangkat dari contoh tersebut, maka mudhaf ilaih yang berada pada contoh tasurruni sampai anittabi' millata Ibrahim tadi termasuk mudhaf ilaihnya bisa memiliki hal. Kenapa? Karena mudhaf yang ada pada contoh tersebut menjadi cakupannya mudhaf ilaihnya atau seperti bagian dari mudhaf ilaihnya. Wa bidzalika, oleh karena itu, takunu ada al-halu apa hal aidan juga qad ja'at adalah sungguh telah datang apa hal minal fa'ili dari fa'il awil maf'uli atau maf'ul taqdiran secara pentakdiran atau perkiraan, li'annahu karena sesungguhnya yasihu sah al-istighna'u anil mudhafi, melepaskan diri dari mudhafnya. Fa idza saqata, jika gugur apa mudhafnya, irtafa'a maka menjadi rafa' ma ba'dahu, lafat yang setelahnya mudhaf, alal fa'iliyati menjadi fa'il, awin tasaba atau menjadi nasab apa lafat yang jatuh setelahnya mudhaf, alal maf'uliyati menjadi maf'ul. Wa idza alimta, jika engkau tahu, dzalika pada hal itu, arafta maka engkau tahu, annahu bahwasannya, la yasihu tidak sah ayyuqala dikatakan marartu melewati siapa aku bi gulami Su'adin jalisatan dengan budaknya Su'ad jalisatan dalam keadaan duduk. Yang dimaksud di sini yang duduk adalah Su'ad. Su'ad itu perempuan. Contoh marartu bi gulami Su'adin jalisatan termasuk tidak sah. Kenapa? Li adami sihhatil istighna'i anil mudhafi, karena tidak sah meninggalkan mudhafnya. Li'annahu karena sesungguhnya laisa tidak ada apa mudhaf juz'an adalah bagian minal mudhafi ilaihi, bagian dari mudhaf ilaih, wala kal juz'i minhu dan juga bukan seperti bagian dari mudhaf ilaih. Falau asqatta, jikalau engkau menggugurkan al-ghulama pada kata al-ghulama, fakulta lalu engkau mengatakan marartu melewati siapa aku bihindin jalisatan dengan Hindun dalam keadaan duduk. Ini yang paling tepat kalau menyesuaikan dengan contoh, bukan Hindin ya, biar tidak bingung para pengkajinya, khususnya para pengkaji pemula. Marartu bi Su'adin jalisatan, melewati siapa aku bi Su'adin dengan Su'ad jalisatan dalam keadaan duduk. Lam yastaqim tidak tegak al makna apa makna al maksudu. Al-maksudu yang dimaksud, yang dituju, li'annal qasda karena sesungguhnya tujuannya, huwal mururu bi gulamiha adalah melewati budaknya Su'ad, la biha bukan melewati Su'ad. Dari contoh ini akhirnya kita menjadi tahu hal itu terkadang datang dari fa'il atau maf'ul yang dikira-kirakan. Kenapa? Karena ternyata terkadang mudhaf itu bisa
dihilangkan atau dilepas, tidak dibutuhkan. Jika mudhafnya itu gugur, maka lafadz yang setelahnya itu ada kalanya jadi fa'il sehingga berhukum rafa, atau menjadi berhukum rafa karena statusnya menjadi fa'il, atau berhukum nasab karena statusnya jadi maf'ul. Jika kamu sudah mengetahui sedemikian, maka tidak sah kalau kita mengatakan marartu bi ghulami su'adin jalisatan. Kenapa? Karena kalau gulamnya dibuang maknanya beda. Gulam itu budak laki-laki, su'ad ini adalah perempuan. Kan bisa beda tujuannya. Paham ya? Gulam bukanlah bagian dari su'ad, juga bukan seperti bagian dari su'ad. Karena kalau kata gulam sebagai mudhaf digugurkan, maka nanti secara maksud itu pemahamannya beda. Paham ya? Al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, syurutul hali, syarat-syaratnya hal. Yushtaratu, disyaratkan fil hali, dalam hal, arba'atu syurutin, empat beberapa syarat. Al-awwal, syarat yang pertama, antakuna, ada apa hal sifatan mutanaqilatan, adalah sifat yang berpindah-pindah. La thabitatan, bukanlah sifat yang menetap. Wa huwa al-aslu fiha, wa huwa, sedangkan hal itu al-aslu fiha adalah yang asal dalam hal. Nahu, seperti tola'at, terbit, keluar, asyamsu, apa matahari, safiyatan, dalam keadaan jernih. Kata safiyatan adalah sifatan mutanaqilah, bukan thabitah. Wa qad takunu, terkadang ada apa hal sifatan adalah berbentuk sifat thabitatan yang menetap. Nahu, seperti contoh, hadza, adapun ini, abuka, adalah bapakmu, rahiman, dalam keadaan menyayangi. Yauma ub'atsu hayyan, yauma ub'atsu, di hari aku diutus, hayyan, dalam keadaan hidup. Khuliqa, diciptakan, al-insanu, siapa manusia, dha'ifan, dalam keadaan lemah. Khalaqa, menciptakan, Allahu, siapa Allah, az-zarafata, pada jerapah. Yadaiha, kedua tangannya jerapah. Atwala min rijlaiha, dalam keadaan lebih panjang daripada kedua kakinya. Anzala, menurunkan, Allah, siapa Allah, ilaikum, kepada kalian, al-kitab, pada Al-Quran, mufassalan, dalam keadaan terperinci. Waqala, dan berkata, asyairu, siapa penyair, ja'at, datang, siapa wanita, bihi, dengan anaknya, sabtal idhami, bagus perawakannya, ka'annama imamatuhu, seolah-olah adapun surbannya, bainar rijali, di antara laki-laki, liwaun, adalah sempurna penciptaannya, nan, tinggi, panjang. Ada juga hal yang berbentuk sifat thabitah, seperti rahim, bapak yang rahim. Diutus hayyan, manusia diciptakan lemah. Allah Ta'ala menciptakan jerapah, kedua tangannya itu lebih panjang daripada kedua kakinya. Keadaan lebih panjang ini disebut sifat thabitah. Begitu juga kata sabtal izam, ini adalah hal yang berbentuk sifatan thabitatan. Wathani, yang kedua, antakuna, keberadaannya hal nakiratan, adalah berbentuk isim nakirah, la ma'rifatan, bukan isim ma'rifat. Syaratnya hal yang nomor dua adalah berbentuk isim nakirah, bukan berbentuk isim ma'rifat. Wa qad takunu, terkadang ada apa hal ma'rifatan adalah berbentuk isim ma'rifat. Idza sahha, jika sah, takwiluha, apa mentakwil hal, binakiratin, dengan isim nakirah. Nahu, seperti amantu, beriman siapa aku, billahi, kepada Allah, wahdahu, dalam keadaan maha sendirian, aimun faidan, yakni dalam keadaan sendirian. Wanahu, dan seperti raja'a, kembali, al-musafiru, siapa musafir, orang yang bepergian, audahu, dalam keadaan kembalinya musafir, ala bad'ihi, atas permulaannya, ay, yakni aidan, dalam keadaan kembali, fi tariqihi, pada jalannya atau pada caranya, al-musafir.
Wal makna adapun maksudnya annahu bahwasannya musafir raja'a adalah kembali fil hali seketika. Wa nahu dan seperti contoh udkhulu masuklah kalian al awwala fal awwala dalam keadaan pertama, lalu yang pertama ai murattabina yakni dalam keadaan berurutan. Wa nahu dan seperti contoh ja'u mereka datang al-jamma al-ghafira dalam keadaan kesemuanya. Al-jamma'a itu maknanya keseluruhan, al-ghafira yang banyak. Ai jami'an yakni dalam keadaan kesemuanya, keseluruhan. Wa nahu dan seperti if'al lakukanlah olehmu hadza hal ini juhdaka wa taqataka dalam keadaan usahamu wa taqataka dan kemampuanmu. Ay jahidan jadan yakni dalam keadaan bersungguh-sungguh, jadan dalam keadaan serius. Wanahu dan seperti ja'a datang al-qaumu siapa kaum, qaddahum biqadidihim, qaddahum dalam keadaan besarnya mereka, biqadidihim dengan kerikilnya mereka. Maksudnya itu bagaimana? Kok ada besar ada kerikil? Ay ja'u jami'an yakni mereka datang jami'an dalam keadaan kesemuanya, au qatibatan atau keseluruhannya. Yang dimaksud adalah kibarihim wa sigharihim, besarnya mereka dan kecilnya mereka, baik yang besar maupun yang kecil itu datang. Faham ya? Di sini ini halnya itu dalam contoh tersebut berbentuk ma'rifat, tapi bisa ditakwil dengan nakirah. Yang sedemikian ini boleh. Jadi boleh menjadikan hal dari isim ma'rifat asalkan benar ketika ditakwil dengan isim nakirah. Paham ya? Watsalitsu adapun syarat yang ketiga antakuna adalah harus ada apa hal nafsa sahibiha adalah esensi sahibil hal atau pemilik hal itu sendiri fil makna secara maksud. Jadi syarat yang ketiga, hal itu adalah esensinya ya pelaku hal itu sendiri, pemilik hal itu sendiri. Kalau haliyahnya keadaannya adalah berdiri, yang berdiri itu siapa? Ya sahibul hal, pemilik keadaan berdiri itu. Fil makna dalam maksudnya. Nahu seperti ja'a datang Sa'idun siapa Sa'id, rakiban dalam keadaan menaiki kendaraan atau menunggangi kendaraan. Yang datang adalah Sa'id, kemudian keadaannya adalah sedang menunggangi. Siapa yang keadaannya sedang menunggangi atau menaiki kendaraan? Yaitu Sa'id. Makanya itu yang dimaksud hal itu adalah esensinya pemilik hal itu sendiri. Fa innar rakiba karena sesungguhnya orang yang menaiki kendaraan atau menunggangi kendaraan huwa nafsu Sa'idin adalah esensinya Sa'id. Wala yajuzu dan tidak boleh ayyuqala dikatakan ja'a telah datang Sa'idun siapa Sa'id rukuban dalam keadaan penunggangan penaikan. Kenapa? Li'anna rukuba fi'lur rakibi karena sesungguhnya penunggangan atau penaikan itu adalah pekerjaannya ar-rakib, orang yang menaiki atau orang yang menunggangi. Walaisa huwa nafsuhu dan ar-rukub itu bukan esensinya Sa'id. Seperti itu. Sa'id itu orangnya, kemudian rukub ini adalah perbuatannya Sa'id, yaitu orang yang menunggangi atau menaiki. Ar-rabi'u adapun syarat yang keempat antakuna ada apa hal mushtaqatan adalah dibentuk la jamidatan bukan jamidah. Mushtaqatan ini adalah isim mushtaq. Kemudian itu bukan isim jamid. Begitu syaratnya. Wa qad takunu terkadang ada apa hal jamidatan adalah berbentuk isim jamid muawwalatan yang ditakwil biwasfin dengan sifat mushtaqin yang dibentuk yang mushtaq. Wadzalika sedangkan hal itu fi thalathi halatin pada tiga beberapa keadaan. Al-ula adapun yang pertama antadulla menunjukkan apa hal ala tashbihin pada penyerupaan nahu seperti karro menyerang Aliun siapa Ali asadan dalam keadaan pemberani seperti singa ai syuja'an
yakni dalam keadaan pemberani, kal asadi seperti singa, wa nahwu dan seperti wadaha jelas al-haqqu apa kebenaran, syamsan dalam keadaan seperti matahari. Maksudnya bagaimana? Ai mudian, yakni menerangi, au muniran atau menyinari, kasyamsi seperti matahari. Wa minhu diantaranya juga qauluhum, perkataannya ulama, waqa'a jatuh al-mustari'ani, siapa orang yang saling menjatuhkan, idlai airin dalam keadaan muatannya keledai, ay mustahibaini, yakni orang yang saling berkawan. Berkawan di sini adalah orang yang saling berusaha untuk menjatuhkan. Jadi bersamaan. Kastihabi adlai himarin, sebagaimana bersamaannya, berkawanannya, muatannya keledai, hina sukutihima, ketika jatuhnya kedua muatan himar. Jadi himar itu atau keledai itu dia punya muatan kanan kiri. Ketika jatuh, ini jatuhnya bersamaan. Sama dengan mustari'ani tadi, dua orang yang saling menjatuhkan, dia bersamaan. Mustahibani, bersamaan. Sebagaimana bersamaannya jatuhnya dua muatannya keledai. Faham ya? Ats-tsaniyatu, yang kedua, antadulla menunjukkan apa hal ala mufa'alatin pada wazan mufa'alah. Nahu bi'tuka, saya menjual ka kepadamu, al-farasa pada kuda, yadan biyadin dalam keadaan tangan dengan tangan, ai yakni mutaqabidaini, saling serah terima, dalam keadaan saling serah terima. Wa nahwu dan seperti kalam tuhu, berbicara siapa aku hu kepadanya, fahu ila fayya, dalam keadaan mulut ke mulut, ai mutasyafihaini, yakni dalam keadaan mulut ke mulut atau dalam keadaan berdialog. Ats-tsalisatu, yang ketiga, antadulla menunjukkan apa hal ala tertibin atas urutan. Nahu seperti dakhala masuk, al-qaumu siapa kaum, rajulan rajulan dalam keadaan lelaki-lelaki, ay mutarattibina yakni berurutan, wa nahwu dan seperti qara'tu membaca siapa aku al-kitab pada kitab, baban-baban dalam keadaan bab-bab, ay mutarattiban dalam keadaan berurutan. Waqad takunu terkadang ada apa hal jamidatan adalah berbentuk isim jamid, ghairu muawwalatin biwasfin mushtaqin yang tidak ditakwil dengan sifat yang mushtaq. Wadzalika sedangkan adapun hal itu fi sab'i halatin berada pada 7 keadaan. Al-ula keadaan yang pertama, antakuna ada apa hal mausufatan adalah disifati. Kaqauli ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala, inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan siapa kami hu kepadanya Qur'anan Al-Qur'an Arabiyan yang bersifat bahasa Arab. Sesungguhnya kami menurunkan kepadanya dalam keadaan Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Wa qawlihi dan firman-Nya Allah, fatamatsala laha basyaron sawiya, fatamatsala lalu menjelma, laha kehadapannya, laha dalam keadaan berbentuk manusia, sawiyan yang sempurna. Ats-tsaniyatu yang kedua, antadulla menunjukkan apa hal ala tas'irin pada penetapan harga. Nahu seperti bi'tu menjual siapa aku, al-qamha pada gandum, muddan bi asyrati qurushin dalam keadaan 1 mud, bi asyrati qurushin dengan 10 kirsh, washtaraitu dan membeli siapa aku athauba pada baju, zira'an dalam keadaan 1 zira', bidinarin dengan 1 dinar. Ats-tsalitsatu yang ketiga, antadulla menunjukkan apa hal ala adadin pada hitungan, kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Fatamma maka sempurnalah miqatu rabbih waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya, 40 lailatan dalam keadaan 40 malam. Kata 40 lailatan ini, 40 lailatan adalah menjadi hal yang dia menunjukkan pada adat. Paham ya?
Ar-rabi'atu yang keempat, antadulla menunjukkan apa hal ala taurin atas keadaan, ay halin yakni keadaan, waqi'in yang terjadi, fihi yang menetap pada kondisi periode atau keadaan itu, tafdilun adapun pengutamaan. Nahu seperti Khalidun ghulaman ahsanu minhu rajulan. Adapun Khalid dalam keadaan masih berupa anak-anak lebih baik daripada dia menjadi seorang laki-laki. Kata ghulaman, kata rajulan ini tadulla ala taurin atau halin. Ini boleh menjadi hal meskipun berbentuk isim jamid yang tidak ditakwil dengan sifat mushtaq. Paham ya? Wanahu dan seperti al-inabu zabiban atyabu minhu dibsan. Contoh yang berikutnya adalah adapun anggur dalam keadaan kering, atyabu minhu dibsan, lebih baik daripada anggur dalam keadaan menjadi sirup. Kata zabiban dengan dibsan ini adalah hal yang menunjukkan pada taur atau hal. Al-khamisatu adapun yang kelima, antakuna ada apa hal, nau'an adalah macam, li sahibiha pada pemilik hal itu sendiri. Nahu seperti hadza adapun ini, maluka adalah hartamu, zahaban dalam keadaan berbentuk emas. Emas ini adalah satu macam dari sahibul hal. Sahibul halnya adalah maluka. As-sadisatu adapun yang nomor 6, antakuna ada apa hal, far'an adalah cabang, li sahibiha pada pemilik hal itu sendiri. Nahu contoh atau seperti hadza adapun ini, zahabuka adalah emasmu, khataman dalam keadaan berbentuk cincin. Wa minhu diantaranya juga qauluhu ta'ala adapun firmannya Allah Ta'ala, wa tanhitunal jibala buyutan, wa tanhituna dan memahat siapa kalian, al-jibala pada beberapa gunung, buyutan dalam keadaan dijadikan rumah. As-sabi'atu adapun yang ketujuh, antakuna ada apa hal, aslan adalah akar atau pokok, li sahibiha pada pemiliknya hal. Nahu seperti hadza adapun ini, khatamuka adalah cincinmu, zahaban dalam keadaan berbentuk emas. Wa hadza adapun ini, thawbuka adalah bajumu, katanan dalam berbentuk katun. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya pula qauluhu ta'ala adapun firmannya Allah Ta'ala, asjudu liman khalaqta tinan, asjudu apakah aku akan bersujud, liman kepada orang, khalaqta yang telah menciptakan siapa kamu, tinan dalam keadaan tanah liat atau lempung. Fawaidu beberapa faidah. Al-ula yang pertama, sumi'a didengar ba'dul masadiri apa sebagian beberapa masdar, mimma yadullu termasuk sesuatu yang menunjukkan ala nau'i amilihi atas macam atau model amilnya, mansuban dalam keadaan di i'rab nasab. Faqala lalu berkata jumhurul basariyina siapa mayoritas ulama Basrah, annahu bahwasannya sebagian masdar mansubun adalah dinasabkan alal hali menjadi hal, wahwa sedangkan adapun masdar yang dijadikan hal muawwalun adalah ditakwil biwasfin dengan sifat mushtaqin yang dibentuk. Nahu seperti contoh, jaa telah datang siapa orang, raqdan dalam keadaan berlari, padahal ini raqdan masdar ini. Qatalahu sabran, qatala membunuh siapa orang, hu kepada orang, sabran dalam keadaan dibunuh secara pelan-pelan, prosesnya itu ditawan sampai meninggal. Padahal maknanya sabron itu adalah maknanya bersabar. Ternyata maksud dari bersabar itu adalah ditawan sampai meninggal, sama dengan mengatakan dibunuh secara pelan-pelan. Tala'a muncul siapa orang, alaina kepada kami, faj'atan secara mendadak, au baghtatan atau tiba-tiba. Kalau dimaknai tala'a muncul siapa orang, alaina kepada kami, faj'atan dalam keadaan mendadak, au baghtatan atau dalam keadaan tiba-tiba,
laqaituhu aku bertemuhu kepadanya, kifahan dalam keadaan berhadap-hadapan, au iyanan atau dalam keadaan bertatapan. Kallamtuhu aku berbicarahu kepadanya, musyafahatan dalam keadaan mulut ke mulut. Akhadtu aku mengkaji ad-darsa pada pelajaran anil ustadzi dari ustadku, sama'an dalam keadaan mendengarkan. Wa nahwu dzalika dan contoh-contoh yang lain. Wa ja'lu hadhil masadiri halan, adapun menjadikan masdar-masdar ini sebagai hal, kama qalu sebagaimana yang mereka katakan, jaizun adalah boleh. Boleh-boleh saja, kata raqdan, sabran, faj'atan, baghtatan, kifahan, iyanan, sama'an, semuanya itu dijadikan hal boleh-boleh saja sebagaimana yang disampaikan oleh jumhurul basariyin. Wal aula, adapun yang lebih utama, ayyuj'ala hendaknya dijadikan dzalika apa hal itu semua maf'ulan mutlaqan sebagai maf'ul mutlaq, mubayyinan yang menjelaskan, lin naw'i pada naw' macam model, fahuwa adapun dzalika mansubun adalah dinasabkan alal masdariyati atas karena ia menjadi masdar atau maf'ul mutlaq, la alal haliyati bukan karena menjadi hal, li'annal makna karena sesungguhnya maksudnya ala dzalika menunjukkan pada kemasdaran, fala hajata ila ta'wili maka tidak membutuhkan pada penakwilan. Atsaniyatu faidah yang kedua, ja'alu mereka menjadikan, aidan juga al-masdara pada masdar al-mansuba yang dinasabkan, ba'da al-kamaliyati yang jatuh setelahnya al-kamaliyah. Apa al-kamaliyah itu? Ay ad-dallah ala ma'nal kamali fi mashubiha, yakni menunjukkan atau al yang menunjukkan pada makna kesempurnaan fi mashubiha dalam penyertaannya al mansuban dinasabkan alal hali menjadi hal, ba'da ta'wilihi setelah mentakwilnya, biwasfin dengan sifat mushtaqin yang dibentuk, nahu seperti anta adapun kamu, ar-rajulu adalah lelaki yang sempurna, dalam keadaan memahaminya, wal haqqu adapun pendapat yang benar, annahu bahwasannya kata fahman mansubun adalah dinasabkan alat tamyizi menjadi tamyiz, wala makna dan tidak ada makna, lil hali bermakna hal, huna di sini. Jadi yang paling tepat antar rajulu fahman, anta adapun kamu, ar-rajulu adalah lelaki yang sempurna, fahman apanya, pemahamannya, faham ya. Watsalisatu faedah yang ketiga, ja'alu mereka menjadikan minal mansubi dari sesuatu yang dinasabkan, alal hali menjadi hal, ba'da ta'wilihi setelah mentakwilnya, biwasfin dengan sifat mushtaqin yang dibentuk, al-masdara pada masdar al-mansuba yang dinasabkan, ba'da khabari musyabbahin bihi mubtada'uhu yang jatuh setelahnya khabar yang mubtada'nya diserupakan dengan khabar, nahu seperti anta adapun kamu, Zuhairun adalah Zuhair, syi'ran dalam keadaan syairnya, wasahbanu dan engkau adalah sahban, fasahatan dalam keadaan kefasihannya, wahatimun dan adalah hatim, judan dalam keadaan kedermawanannya, wal ahnafu dan adalah ahnaf, hilman dalam keadaan toleransinya, wa iyasun dan adalah iyas, zakaan dalam keadaan kecerdasannya, wahwa sedangkan adapun itu semua mansubun adalah dinasabkan alat tamyizi menjadi tamyiz, la muhalata secara pasti atau tidak ada kemustahilan, wala makna lil hali huna dan tidak ada makna untuk bermakna hal di sini. Artinya kalau diterjemahkan seperti saya menerjemahkan dalam keadaan itu dikritik menurut pandangannya Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, sehingga yang paling tepat pemaknanya bukan dalam keadaan tapi apanya. Nah itu kan maknanya tamyiz. Kalau dalam keadaan itu bermakna hal.
Tapi kenapa kok saya terjemahkan hal? Saya menyesuaikan dengan redaksi, baru dikritik setelah itu sama Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Warabi'atu, faedah yang keempat, ja'alu, mereka menjadikan aidan juga al-mansuba pada sesuatu yang dinasabkan. Ba'da amma, setelah amma, fi mithli qaulika, pada seperti ucapan kamu. Artinya dalam contoh seperti ucapan kamu. Amma ilman fa'alimun halan. Jadi pada contoh yang jatuh setelahnya amma, seperti amma ilman fa'alimun, kata ilmannya juga menjadi hal menurut mereka. Mansub, tapi mansubnya menjadi hal. Sehingga amma ilman kalau ditakwil amma aliman fa'alimun, menjadi hal. Ba'da ta'wilihi biwasfin mustaqin, setelah ditakwil dengan sifat yang mustaq, berarti amma aliman fa'alimun. Ternyata pandangan ini juga dikritik oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Wa huwa mansubun ala annahu maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Itu dinasabkan karena ia menjadi maf'ul bih pada fi'il yang dibuang. Wa taqdiru, pentakdirannya adalah in dzakartal ilma, jika engkau menyebutkan satu ilmu, fahuwa, maka adapun dia alimun adalah orang alim. Wala makna linasbihi 'alal hali, tidak ada makna atas kenasubannya menjadi hal. Dalam contoh amma ilman fa'alimun itu tidak ada. As-salitsu, pembahasan yang ketiga, amilul hali wa sahibuha, amilnya hal dan pemilik hal atau sahibul hal. Tahtaju, butuh, al-halu, apa hal, ila amilin, pada amil, wa sahibin, dan pemilik atau sahib. Fa'amiluha, adapun amilnya hal, ma taqaddama 'alaiha min fi'lin, adalah sesuatu yang mendahului hal itu sendiri, min fi'lin, berupa fi'il, au syibhihi, atau yang menyerupai fi'il, au ma'nahu, atau yang searti dengan fi'il. Fal fi'lu, amil yang berbentuk fi'il kayak apa? Nahu tala'atis syamsu safiyatan, tala'at, muncul, asyamsu, apa, matahari, safiyatan, dalam keadaan jernih. Mana fi'ilnya? Tala'at, itu dikatakan amil. Wal muradu bisyibhil fi'li, yang dimaksud dengan sesuatu yang menyerupai fi'il, as-sifatul mushtaqatu minal fi'li, adalah sifat-sifat yang dibentuk dari fi'il. Contoh, nahu ma musafirun, tidak bepergian, khalilun, siapa khalil, masyian, dalam keadaan berjalan. Wal muradu, sedangkan adapun yang dimaksud bimaknal fi'li, dengan searti dengan fi'il, tis'atu asya'a, adalah 9 perkara. Jadi amilnya itu ada kalanya berbentuk fi'il, ada kalanya berbentuk syibhul fi'li, ada kalanya adalah maknal fi'li, searti dengan fi'il, dan itu jumlahnya ada 9. Al-awwalu, yang pertama, ismul fi'li adalah isim fi'il, nahu, seperti sah, diamlah kamu, sakitan, dalam keadaan diam. Wa nazali, dan turunlah kamu, musri'an, dalam keadaan cepat. Wathani, yang kedua, ismul isyarati adalah isim isyarah, nahu, seperti hadza, adapun ini, khalidun, adalah Khalid, muqabilan, dalam keadaan datang. Wa minhu, diantaranya juga qauluhu ta'ala, adapun firmannya Allah Ta'ala, wa hadza ba'li syaikha, hadza, adapun ini, ba'li, adalah suamiku, syaikhan, dalam keadaan tua. Wa qauluhu, dan firmannya Allah, fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu, fatilka, adapun itu, buyutuhum, adalah rumah-rumah mereka, khawiyatan, dalam keadaan runtuh atau kosong, bima zalamu, dengan kezaliman mereka atau dengan kekafiran mereka. Wa qauluhu, dan firmannya Allah, na hadhihi ummatukum ummatan wahidatan, sesungguhnya agama tauhid ini, ummatukum, adalah agama kalian, ummatan wahidatan, agama yang satu. Pada contoh dari nomor 1, 2, ini halnya ini, amilnya menggunakan yang pertama isim fi'il, kemudian contoh yang kedua dalam ayat Al-Quran itu juga pada contoh hadza Khalidun muqbilan menggunakan isim isyarah. Paham ya? Wathalithu, yang ketiga, adawatut tashbihi adalah adat-adat tashbih, adat-adat menyerupakan.
Nahu seperti ka'anna Khalidan, seolah-olah Khalid, muqabilan dalam keadaan datang, asadun adalah singa. Qala berkata asyairu siapa syair, Umru'ul Qais, yaitu Umru'ul Qais, ka'anna qulubat tayri radban wa yabisan, seolah-olah hatinya burung radban dalam keadaan basah, wa yabisan dan kering. Lada waqriha di sisi sarangnya, al-unnabu adalah buah unnab, wal hasyaf dan kurma busuk, al-bali yang usang. Pada kajian sebelumnya kita mengkaji bahwasannya amilnya hal itu ada kalanya berbentuk fi'il atau syibhul fi'li atau yang semakna dengan fi'il. Contoh yang ada di sini adalah adawatut tashbih. Warabi'u yang keempat adawatut tamanni adalah adat-adat tamanni, wat taraji dan adat-adat taraji. Tamanni itu mengharapkan sesuatu tapi mustahil diwujudkan, kalau taraji itu mengharapkan sesuatu dan memungkinkan untuk diwujudkan. Nahu seperti laitas surura daiman, semoga kebahagiaan daiman dalam keadaan abadi selalu, indana adalah berada di sisi kami. Wanahu dan seperti la'allaka, semoga engkau mudda'iyan dalam keadaan menggugat, menuntut, ala haqqin adalah berada pada kebenaran. Mana adat tamanninya laita dengan la'alla, mana isimnya as-surura, satunya ka. Kemudian mana khabarnya laita indana, mana khabarnya la'alla ala haqqin, mana halnya daiman dengan mudda'iyan. Wal khamisu yang kelima, adawatul istifhami adalah adat-adat istifham. Nahu seperti ma sya'nuka waqifan, ma adapun apa, sya'nuka adalah keadaanmu, waqifan dalam keadaan berhenti. Malaka muntaliqan, ma adapun apa, laka adalah bagimu, muntaliqan dalam keadaan berangkat. Kaifa anta qaiman, kaifa adalah bagaimana, anta adapun kamu, qaiman dalam keadaan berdiri. Kaifa adalah bagaimana, bi Zuhairin adapun Zuhair, ra'isan dalam keadaan menjadi pemimpin. Wa min dzalika termasuk hal itu qauluhu ta'ala adapun firman-Nya Allah Ta'ala, fama lahum anit tadzkirati mu'ridin, fama lahum kenapa mereka orang-orang kafir anit tadzkirati dari peringatan dalam keadaan berpaling. Pada contoh ini di situ kita menemukan adawatul istifham. Adat-adat istifham yang berupa ma kaifa itu dia posisinya semakna dengan fi'il, sehingga dia menjadi amil dari hal. Halnya mana? Ada mu'ridin, ada ra'isan, ada qaiman, ada muntaliqan dan lain-lain. Wasadisu yang keenam harfu tambihi adalah huruf tambih. Nahu seperti ha ingatlah, huwa adapun dia, za adalah ini, al-badru bulan purnama, talian dalam keadaan muncul. Wasabi'u yang ketujuh al-jarru wal majruru adalah jar majrur. Nahu seperti al-farasu adapun kuda, laka adalah milikmu, wahdaka dalam keadaan kesendirianmu. Wathaminu yang kedelapan al-zarfu adalah zaraf. Nahu seperti ladaina adalah di sisi kami, al-haqqu adapun kebenaran, khafaqan liwa'uhu dalam keadaan berkibar, liwa'uhu apa benderanya. Wattasi'u yang kesembilan harfun nida'i adalah huruf nida, huruf panggilan. Kaqauli sebagaimana ucapannya orang, ya ayyuhar rab'u wahai rumah, mubakkian dalam keadaan menyedihkan, bisa hatihi dengan halamannya. Contoh nomor 6 sampai contoh nomor 9 di sini ada huruf tambih, ada jar majrur, ada zaraf, ada harf nida. Semuanya bisa menjadi amilul hal. Halnya mana? Talian, wahdaka, khafaqan dan mubakkian. Wasahibul hali adapun pemilik hal, pemilik keadaan. Ma adalah sesuatu kanat yang ada, al halu apa hal,
Wasfan adalah mensifati lahu pada sahibul hal fil makna secara maksud. Faidha qulta, jika engkau berkata roja'a kembali al-jundu apa tentara, zafiran dalam keadaan menang atau mendapatkan kemenangan, fasahibul hali adapun pemilik hal, pemilik keadaan menang itu siapa? Huwa adalah adapun sahibul hal, al-jundu adalah al-jundu atau tentara. Wa amiluha sedangkan amilnya hal, huwa adalah adapun amilnya hal. Raja'a adalah kata raja'a. Faham ya? Wal aslu adapun hukum asalnya fi sahibiha pada sahibil hal ayakuna adalah ada apa sahibul hal ma'rifatan adalah berbentuk isim ma'rifat kama ra'aita sebagaimana telah engkau ketahui. Wa qad yakunu terkadang ada apa sahibul hal nakiratan adalah berbentuk isim nakirah. Bi ahadi arba'ati syurutin dengan salah satu dari 4 syarat. Al-awwal syarat yang pertama ayat ta'akhara harus terlambat berada di akhir apa sahibul hal anha dari halnya. Nahu seperti ja'a datang ni kepadaku musri'an dalam keadaan bersegera cepat-cepat. Mustanjidun siapa orang yang minta tolong fa'anjatuhu lalu menolong siapa aku hu kepada mustanjid. Wa minhu diantaranya juga qaulus syairi adapun perkataannya syair. Limayyata muhishan talalun. Limayyata bagi Mayyah, Mayyah ini nama orang. Muhishan dalam keadaan sunyi. Talalun adapun tempat yang tinggi. Wa qaulul akhari dan ucapannya yang lain. Wa fil jismi minni bayinan law alimtihi syuhubun wa in tashhidil aina tashhadi. Wa fil jismi adalah menetap pada tubuh minni dariku bayinan dalam keadaan jelas. Law alimtihi andai saja engkau tahu hi padanya. Syuhubun adapun kepucatan. Wa in tashhidi dan jika engkau minta persaksian al-aina pada pandangan mata, tashhadi ia pun juga akan bersaksi. Ini syair tentang sebuah rasa dan cinta ya. Saya tidak akan menjelaskan karena ini sudah jelas. Pada 2 contoh ini kita tahu sahibul halnya berbentuk nakirah mustanjidun, kemudian syuhubun. Boleh isim nakirah menjadi sahibul hal, tapi catatannya harus terlambat atau berada di akhirnya hal. Maksudnya hal dulu baru disebutkan sahibul halnya. Wa qawlu ghairihi dan ucapannya syair yang lain. Wa ma lama nafsi mithlaha liyala imun wala sadda faqri mithlu ma malakat yadi. Wa ma lama tidak mencela nafsi pada diriku mislaha dalam keadaan sesamanya. Lia untuk kula imun siapa orang yang mencela wala sadda dan tidak menutupi fakri pada kemiskinanku, kefakiranku. Mithluma apa seperti sesuatu malakat yang memiliki yadi apa tanganku. Pada syair yang ketiga ini yang menjadi hal adalah mislaha, kemudian sahibul halnya adalah laimun. Wathani yang kedua ayasbiqahu mendahului hu pada sahibul hal nafyun apa nafi au nahyun atau nahi au istifhamun atau istifham. Fal awalu contoh yang pertama yang didahului oleh nafi. Ma fil madrasati min tilmidhin kasulan. Ma tidak ada fil madrasati adalah menetap di sekolah. Min tilmidhin adapun murid kasulan dalam keadaan malas. Wa ma ja'ani tidak datang ni kepadaku ahadun siapapun. Illa rokiban kecuali dalam keadaan menaiki kendaraan atau menunggangi hewan. Wa minhu diantaranya juga qauluhu ta'ala adapun firmannya Allah Ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun dan tidak
merusak, membinasakan siapa kami min qaryatin dari satu negeri pun illa laha kecuali baginya munziruna orang-orang yang memberikan peringatan. Kata laha munzirun ini menjadi halnya di situ didahului oleh manafi. Sahibul halnya adalah kata qaryatin yang berbentuk nakirah. Wathani yang kedua nahu seperti. Yang kedua berarti nahi ini. La yabghi jangan berkeinginan umruun siapa seseorang alamriin pada orang yang lain mustashilan dalam keadaan menganggap mudah bagiyahu pada keinginannya. Pada contoh di sini ada lanahi, kemudian lanahi setelah itu sahibul halnya berbentuk nakirah yaitu umruun. Mana halnya yaitu mustashilan. Wa minhu qaulus syairi diantaranya juga qaulus syairi adapun perkataannya penyair. La yarkanan ahadun ilal ihjami yaumal wagha mutakhawifan lihimami. La yarkanan janganlah bersandar ahadun siapapun ilal ihjami untuk mundur atau menahan dirinya yaumal wagha di hari peperangan mutakhawifan dalam keadaan takut lihimami pada kematian. Pada contoh syair di atas, di situ ada amil. Amilnya layar kanan. Kemudian pelakunya atau sahibul halnya adalah ahadun. Mana halnya? Mutakhawifan. As-salisu yang ketiga berarti ini istifham. Nahu seperti aja'aka apakah telah datangkah kepadamu ahadun siapa seorang pun rakiban dalam keadaan menaiki kendaraan atau menunggangi kendaraan. Mana sahibul halnya ahadun, mana halnya rakiban. Di situ ada adat istifham. Sementara aja'akanya ja'a di situ adalah amil sama dengan layar kanan itu. Yar kanan adalah amilnya. Wa minhu diantaranya juga qaulus syairi adapun ucapannya syair. Ya sahihal humma aishun baqiyan fatara linafsikal uzra fi ib'adihal amala. Ya sahi wahai sahabatku, ini aslinya ya sahibi ya. Ini yang disebut dengan munada murakham atau munada tarakhim. Hal humma tidakkah ditentukan, ditakdirkan aishun apa kehidupan baqiyan dalam keadaan kekal. Fatara maka melihat siapa kamu linafsika untuk dirimu al-uzra pada alasan fi ib'adiha dalam menjauhkannya al-amala pada harapan itu. As-salisu yang ketiga ayatakhassasa menjadi khusus. Apa sahibul hal biwasfin sebab sifat au idhafatin atau sebab disandarkan. Fal awwalu maka adapun yang pertama nahu adalah seperti ja'ani datang ni kepadaku. Sadiqun siapa teman, hamimun yang dekat, yang intim, taliban dalam keadaan meminta, ma'unati pada pertolonganku. Di situ kata sadiqun adalah sahibul hal berbentuk nakirah, tapi ini ditakhsis menjadi khusus karena disifati kata hamimun. Yang sedemikian boleh. Mana halnya taliban. Wa minhu qauluhu ta'ala diantaranya juga adapun firman Allah Ta'ala. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. Fiha di malam itu yufraqu dijelaskan kullu amrin apa setiap urusan hakimin yang penuh hikmah. Amram min indina yaitu urusan dari sisi kami. Halnya mana? Yaitu amram min indina. Kemudian sahibul halnya adalah amrin hakimin yang disifati itu. Wa qaulus syairi dan ucapannya penyair. Ya Rabbi wahai Tuhanku, najaita engkau telah menyelamatkan Nuhan pada Nabi Nuh, wastajabta dan kau telah mengijabai, memenuhi lahu untuknya, fi fulukin makhirin, fi fulukin dalam kapal bahtera, makhirin yang membelah air, fil yammi di lautan, mashhuna dalam keadaan dimuat. Mana yang dikatakan sahibul hal? Sahibul hal adalah fulukin makhirin,
Mana halnya? Halnya adalah masyhuna. Wasani, contoh yang kedua berarti yang diidhofahkan. Nahu seperti marot, melewati alaina kepada kami. Sittatu ayyamin, apa 6 beberapa hari, syadidatan dalam keadaan dahsyat. Sahibul halnya adalah sittatu ayyamin, sedangkan halnya adalah syadidatan. Wa minhu, diantaranya juga qauluhu ta'ala, adapun firmannya Allah Ta'ala, fi arba'ati ayyamin, pada 4 beberapa hari atau pada 4 masa, sawaan dalam keadaan memadai untuk memenuhi kebutuhan, lisa irina, bagi orang yang membutuhkan, orang yang bertanya, yang meminta. Kata arba'ati ayyamin sahibul hal, kemudian halnya adalah sawaan, paham ya? Warabi'u, yang keempat, antakuna, ada al-halu, apa hal, ba'dahu, setelahnya sahibul hal, jumlatan, adalah berbentuk jumlah, makrunatan, yang disertai bil wawi, dengan waw. Ka qawlihi ta'ala, sebagaimana firmannya Allah Ta'ala, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Di sini halnya mana? Halnya berbentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah yang disertai dengan waw hal, dan itu disebut hal jumlah. Kalau dimaknai au kalladzi, atau seperti orang, marra ala qaryatin, yang melewati suatu negeri, suatu qaryah, wahia, sedangkan adapun qaryah, khawiyatun, adalah roboh, ala urushiha, hingga menutupi atap-atapnya. Sahibul halnya berbentuk isim nakirah, yaitu qaryah, tapi halnya berbentuk jumlah ismiyah yang ada waw halnya, yaitu berada pada diksi wahia khawiyatun. Waqad yakunu, terkadang ada sahibul hali, apa pemilik hal, nakiratan, adalah berbentuk isim nakirah, bila musawwighin, dengan tidak ada dalil yang mengesahkan. Wa huwa qalilun, dan itu sedikit, ka qaulihim, seperti ucapannya mereka, alaihi mi'atun bidon, alaihi adalah menetap padanya, mi'atun adapun 100, bidon dalam keadaan berwarna putih. Wa fil hadisi, dan dalam hadis, shalla, melaksanakan salat Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan salam kepada beliau, qaidan, dalam keadaan duduk, wa shalla, dan salat, wara'ahu, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rijalun, siapa para lelaki, qiyaman, dalam keadaan berdiri. Titik tekannya sahibul hal di sini adalah kata rijalun yang berbentuk nakirah, halnya qiyaman.